pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bacaan Alkitab minggu ini diambil dari Ayub pasal 10. Apakah maksud Allah dengan penderitaan? Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Beritahukanlah aku, mengapa engkau berperkara dengan aku? Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jeripayah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik? Apakah engkau mempunyai mata badani? Samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia? Tahun-tahunmu seperti hari-hari orang laki-laki, sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusik dosaku, padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah, dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Tanganmulah yang membentuk dan membuat aku, tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging padaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Tetapi inilah yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Aku tahu bahwa inilah maksudmu. Kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku, dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Kalau aku bersalah, celakalah aku. Dan kalau aku benar, aku tak akan berani mengangkat kepalaku, karena kenyang dengan penghinaan dan karena melihat kesengsaraku. Kalau aku mengangkat kepalaku, maka seperti singa engkau akan memburu aku dan menunjukkan kembali kuasamu yang ajaib kepadaku. Engkau akan mengajukan saksi-saksi baru terhadap aku. Engkau memperbesar kegeramanmu terhadap aku, dan pasukan-pasukan baru, bahkan bala tentara melawan aku. Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Maka aku seolah-olah tidak pernah ada. Dari kandungan ibu, aku langsung dibawa ke kubur. Bukankah hari-hari umurku hanya sedikit? Biarkanlah aku, supaya aku dapat bergembira sejenak, sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan kelam pekat, ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat dan kacau balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, kita mau siapkan hati kita berdoa dulu kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, mengucap syukur untuk setiap kasih karuniamu dalam hidup kami, untuk setiap anugerahmu dalam hidup kami, untuk setiap penyertaanmu Tuhan, untuk kasihmu yang nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur karena pagi hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama kembali memuji dan menyembah Engkau. Mari Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau lawat setiap kami Tuhan, Engkau ubahkan setiap hati kami Tuhan, Engkau jadikan kami baru. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji, menyembah Engkau, mengagungkan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang layak untuk dipuji, Engkau Allah yang layak untuk disembah. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sepakat sama-sama katakan amin. Kasih
bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi,
setia. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kembali pagi hari ini kita mau menyenangkan hati Tuhan dan kita mau diberkati Tuhan dengan apa yang diperintahkan, apa yang difirmankan melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terlebih dahulu mari kita berdoa biar Tuhan ambil alih sepenuhnya waktu ini dan kita semua diberkati, baik Bapak Ibu yang mendengar maupun kami yang ada di sini. Saya memberitakan kebenaran firman Tuhan biar sama-sama diberkati. Bapak, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu pagi hari ini. Kami tahu Tuhan Engkau ada bersama dengan kami di tengah ibadah yang walaupun kami berjauhan satu sama lain, tidak bisa bertatap muka, tetapi kami tahu Tuhan bahwa Allah turut campur tangan, Allah selalu bekerja, dan Engkau menyertai setiap puji-pujian yang kami naikkan kepadamu. Dan setiap hati yang tertuju kepada Allah akan percaya bahwa Engkau turut serta Engkau hadir dalam puji-pujian kami. Dan saat ini Tuhan, ketika kami merindukan Tuhan, kami percaya bahwa Engkau hadir dan Engkau siap memberkati setiap telinga yang mendengar dan mata yang tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percayakan waktu ini sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara melalui mulut bibir lidah hamba-Mu, dan Engkau sendiri yang mengendalikan hamba-Mu sehingga apa yang diperkatakan, apa yang diucapkan benar-benar Tuhan berkenan dan kami semua diberkati. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan, pagi hari ini mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana memiliki hati yang merindukan Tuhan. Kerinduan kepada Tuhan yang bagaimana? Jadi hari ini kita mau belajar hati yang merindukan Tuhan. Kalau manusia rindu mencari Allah itu seharusnya memang demikian. Tetapi di tengah-tengah kondisi saat ini pandemi COVID yang masih melanda dunia dan bahkan di Indonesia yang hari ini masih beredar virus-virusnya, walaupun pemerintah sudah berusaha dengan maksimal, kadang-kadang manusia atau orang-orang yang diberikan kesempatan untuk baik kadang-kadang tidak mau. Alasannya banyak. Mereka lebih rindu sakit daripada rindu untuk baik. Tetapi pagi hari ini kita mau belajar bahwa hatimu dan hatiku merindukan Tuhan. Bagaimana? Contoh yang ada di Alkitab sebelum baca Alkitab nanti. Daud itu memiliki kerinduan yang dalam terhadap Tuhan. Dia memiliki kerinduan yang lebih dan lebih lagi. Sehingga Daud mendapatkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Banyak sekali yang dirasakan Daud. Banyak sekali yang dialami Daud dengan pergaulannya dengan Allah. Apa yang membuat hati kita rindu pada Tuhan? Itu pertanyaannya. Yang pertama mungkin ini mungkin. Semoga aja nggak ada di antara jemaat yang ada yang pagi hari ini boleh mendengar, boleh menyaksikan. Mungkin engkau sedang bermasalah, ya toh? Ketika engkau bermasalah, engkau memikir, Tuhan kemana ya? Kok doaku gak dijawab Tuhan? Apa salahku? Apa dosaku? Oke. Jangan bertanya-tanya yang kira-kira itu tidak perlu dijawab. Mungkin kau sedang bermasalah itu yang pertama. Atau mungkin yang kedua malah kebalikannya. Mungkin engkau sedang senang, makanya engkau lupa berbagi dengan Tuhan. Sehingga engkau senang untuk menghabiskan masamu, waktumu sendiri bersama dengan segala kesibukanmu sendiri. Ada dua sebetulnya. Yang pertama tadi, mungkin engkau sedang bermasalah. Yang kedua, mungkin engkau sedang senang.
menyenangkan diri sendiri sehingga lupa harus bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang benar-benar mengharapkan segala kebaikan Tuhan, mari kita mau belajar. Ada 5 hal yang perlu saya bagikan pagi hari ini. Ada 5 perkara yang dinyatakan Daud kepada Allah yang perlu kita contoh. Mari kita buka dalam Mazmur 42. Saya bacakan nanti ayat 3, 4, 5, dan 6 serta 9. Cuman itu saja yang saya bacakan. Ayat 3 demikian bunyinya. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Betapa Daud merindukan. Barangkali yang di depan saya pernah dulu, yang sekarang sudah menikah, atau yang sekarang sedang falling in love, lagi jatuh cinta, sedang jatuh senang sama seseorang, orang yang benar-benar disayangi. Pengennya ketemu terus, walaupun kadang-kadang kalau ketemu itu ya mesti ada selisih pendapat. Mungkin kalau pacaran itu selalu yang baik-baik saja yang dimunculkan. Tetapi Daud dengan keadaannya, dengan keberadaannya, dia dapat memposisikan dirinya bahwa dia rindu kepada Allah. Dia benar-benar merindukan kehadiran Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu yang ada di depan saya maupun saya sendiri. Mari kita mengkoreksi diri kita sampai hari ini. Sejauh mana engkau merindukan Tuhan? Apalagi sekarang, ya kan, ibadahnya online. Waktumu banyak di rumah. Seharusnya waktu banyak di rumah, harusnya memiliki waktu banyak untuk baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa di luar sana kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, itu yang diurus. Tiap hari ngeliatin sosial media, tiap hari ngeliatin berita yang gak karuan sehingga menurunkan imunmu, sehingga menurunkan daya tarikmu terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan jelas mengatakan, hatiku tenang ketika dekat dengan Allah. Berarti kita harus merindukan Tuhan lebih lagi. Sebagaimana engkau dulu ketika berpacaran dengan pacarmu, engkau pengennya dekat. Praktekkan itu dengan Tuhan. Caranya gimana? Bacaan Alkitab. Di handphone ada aplikasi Alkitab, tapi yang dibuka cuman WA, yang dibuka cuman medsos. Alkitabnya tinggal aja. Lah gimana kita bisa mengatakan kerinduanku selalu berada di tempat kau berada? Piye ngomong seperti itu kalau kehidupanmu sendiri baca Alkitab aja ogah-ogahan? Berarti masalahnya adalah engkau sedang bermasalah. Atau mungkin ketika Tuhan sudah memberikan yang terbaik buatmu, tinggalkan tadi ayatnya. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Boleh setiap hari, setiap saat. Alkitab ini jelas, apalagi di handphone jelas ada Alkitabnya. Alkitab yang tertulis juga ada. Tinggal kita mau baca atau enggak. Kalau zaman saya dulu mau ngomong sama orang pakai tulisan tangan. Waktu saya SMA,
Waktu saya kuliah, saya belum punya handphone. Mesake yo? Ya belum. Ya waktu itu juga zaman kuliah. Ngomong seneng sama orang tulis pakai tangan. Sama juga demikian ketika Daud menyatakan isi hatinya buat Tuhan, dia menulis. Sehingga dikumpulkan. Jadinya Alkitab ini. Kerinduanmu kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus tunjukkan. Bukan hanya ketika engkau sedang bermasalah. Itu ayat yang ketiga. Yang kedua, ayat yang keempat. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Bermasalah juga yang kedua ini. Ketika orang mengatakan, di mana Allahmu? Kenapa hidupmu seperti itu terus? Tidak ada perubahan. Kekasih-kekasih Tuhan, ketika hidupmu berada dalam masalah, apa yang engkau andalkan? Tetanggamu? Orang yang engkau anggap bisa menolongmu secara materi? Atau engkau mengandalkan Tuhan terlebih dahulu? Tuhan, aku bersyukur untuk keadaanku hari ini. Walaupun mereka mengatakan di mana Allahmu, tetapi aku percaya bahwa Engkau, dalam firman Tuhan jelas mengatakan, Allahku kan mencukupi, memenuhi malah segala kebutuhanmu menurut Tuhan. Kalau Allahmu mengatakan bahwa engkau hari ini cukup dengan itu, ya sudah, syukuri itu, lakukan buat Tuhan. Sepertinya ketika engkau mendapatkan satu, kalau Tuhan perintahkan itu satu yang kau miliki, berikan sama orang itu, sepertinya engkau tidak akan menghasilkan itu. Karena apa? Engkau berpikir bahwa hanya itu yang kumiliki satu-satunya. Mosok aku suruh ngasih. Iman Abraham belum ada dalam dirimu. Nah, jadi cobalah belajar apa yang Tuhan inginkan. Mukjizat itu masih ada sampai hari ini. Saya yakin dan saya sering mengalami itu. Ketika saya harus menghadapi sesuatu yang menurut saya tidak bisa, dan menurut ukuran saya itu tidak bisa saya kerjakan, dan ada pertolongan Tuhan, buat saya itu sebagai mukjizat. Nah, itu yang kedua. Walaupun air matamu turun, engkau sering menangis. Menangislah utamanya di hadapan Tuhan. Jangan menangis di hadapan sesamamu. Tuhan, hari ini aku sedih. Sampaikan saja. Tuhan, hari ini aku lelah. Ngomong aja sama Tuhan. Tuhan, hari ini aku kecewa. Sama siapa engkau kecewa? Sama teman. Ya udah, ungkapkan sama Tuhan saja. Memang kita harus berpengharapan kepada Allah. Merindukan Tuhan lebih lagi. Itu lebih baik daripada engkau mengandalkan temanmu, mengandalkan orang yang engkau kasihi. Istri bisa mengecewakan, suami apa meneh, kan gitu. Anak mengecewakan, biasa. Disuruh perintah ini, diminta seperti ini, kadang-kadang anak berpikir, emangnya aku ini disuruh-suruh saja. Gitu? Sebetulnya orang tua juga nggak nyuruh, minta tolong. Atau mungkin ada orang tuanya dimintain
pertolongan sama orang lain. Memangnya aku ini bank, memangnya aku ini departemen sosial bisa nolongin kamu tiap hari. Kekasih Tuhan, betapa banyak yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu, sehingga engkau harus menengok ke belakang, hitungan kebaikan Tuhan dalam hidupmu seperti apa. Kok sampai hari ini kau gak merindukan Tuhan? Ngeri ya. Daud dalam hidupnya, semasa hidupnya, dari ketika dia penggembala domba yang seberapa ekor itu, sehingga dia mencapai kedudukannya yang tertinggi dalam jabatan, dalam kehidupan, kekayaannya, dalam segala hal yang dia rasakan, dari terendah sampai yang terpucuk, tertinggi, dia merasakan itu, tetapi kerinduannya tetap ada dalam hatinya. Yang ketiga, ayat 5. Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Daud dengan hati yang benar-benar kerinduannya kepada Allah, sehingga dia ketika harus datang ke rumah Tuhan, dia tidak pernah menunda-nunda waktu. Ini yang repot anak-anak Tuhan. Berpikirnya, kan masih ada yang di belakang saya belum online. Masih ada di belakang saya yang belum datang. Lebih baik nanti saya baru datang, atau seperti apa? Ketika kita merindukan Tuhan, ketika kita mau berkarya untuk Tuhan, minimal kita datang ke rumah Tuhan. Ya sebagaimana kita ketika diundang oleh wali kota, diundang oleh gubernur, apalagi diundang oleh presiden. Ya toh? Bapak Ibu bisa melihat di sana ketika kemarin banyak sekali yang divaksin, yang dihadiri oleh presiden, dihadiri oleh Panglima ABRI, Panglima TNI ataupun Kapolri. Masyarakat itu yang belum disuntik vaksin datangnya duluan. Mereka di sana harus antri. Walaupun dengan apa? Mungkin ada yang rodok dongkol, tetapi itulah harus datang lebih dulu. Penghargaan kita kepada Tuhan memberikan waktu datang lebih dulu. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Engkau sudah dilayani Tuhan loh. Engkau sudah diberkati Tuhan terlebih dahulu. Apa yang harus kau lakukan? Kalau ibadah, ya wis, diingatkan di grup ibadah online. Ya, posik nanti dulu. Masih mengendi-ngendi, menunda-nunda. Tetapi Daud dengan jelas mengatakan bahwa dia hendak selalu mengingat bahwa dia harus beribadah, bahwa dia harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dia datang kepada Allah di rumah Tuhan dengan membawa segala apa yang dia miliki. Tubuh, jiwa, rohnya datang. Dia ibadah, membawa persembahan apapun bentuknya. Ya. Persembahan pertama dilakukan oleh Kain dan Habel. Kain bawa sayur mayur dan ini itu. Apakah Tuhan gak berkenan? Berkenan saja nih. Cuman gara-gara sikap hatinya saja yang Tuhan gak berkenan. Lah apakah gak bisa dia bilang sama Habil, Bil,
Mbok aku tak kasih kambingmu satu, tak tukar sama sayur mayur biar aku mempersembahkan korban. Emang enggak boleh? Ya boleh, cuman kayaknya saja ya tidak ada berpikir seperti itu, sehingga terjadi kejadian yang tidak diinginkan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, kerinduan kepada Allah ditunjukkan pada kita. Mau nggak kita baca Alkitab? Ketika ibadah kita sering tidak telat, kan seperti itu aja. Sudah tahu ibadah jam 8, bangunnya jam 8, ya telat. Kalau ibadahnya jam 8 ya tangi. Ibadahnya biasanya kalau bangun pagi hari Senin sampai Sabtu ketika bekerja, engkau bangun jam 5, ya bangun aja jam 5. Persiapan ibadahnya tetap ada. Kalau toh memang harus rodok-rodok siang ya, tapi kan tetap harus jam 7 sudah siap. Biar apa? Ketika engkau melakukan perjalanan ke rumah Tuhan, baik ketika itu online apapun itu bentuknya, kita sudah siap diberkati Tuhan. Jangan sebaliknya, ketika ibadah untuk Tuhan malah pakaiannya tengklempro, tapi kalau datang ke pejabat manusia pakaiannya baik, semuanya serba bagus. Tapi kalau ibadah wis pakai kaos oblong, pakai ini itu, ya enggak. Ketika kita menghargai orang yang diciptakan Tuhan, lebih menghargai kita datang kepada penciptanya. Ya, semewah yang kita punya di rumah, pakai aja itu, nggak apa-apa ke gereja. Mau pakai jas ke rumah Tuhan, pakai aja, nggak ada yang larang. Kok pendetanya kesaing, yo salah dhewe pendetanya sing pakaiane tengklempro, kan gitu aja. Berangkat ke gereja misalnya jemaatnya pakai api-api, ya ora apa-apa, orang sing larang. Bagus, berarti kan ada penghargaan kepada Allah, kepada Tuhan, bahwa aku menghargai Tuhan, aku datang ke rumah Tuhan, aku bawa persembahan yang bisa aku persembahkan untuk Tuhan. Emang Pak Pendeta tahu persembahanmu berapa? Enggak tahu. Tetapi kan kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan dengan sungut-sungut, dengan sukacita. Yang keempat, ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dengan lantang mengatakan seperti itu kepada diri sendiri. Don't worry, be happy. Jangan pernah sedih. Berbahagialah di hadapan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Tuhan itu baik gak? Baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Bersyukur itu paling gampang. Ketika engkau memiliki masalah, engkau menghadapi masalah, mulutmu itu jangan mengucapkan kata kutuk-kutukan. Ketika menghadapi setiap persoalan, Tuhan terima kasih, aku punya masalah ini, aku gak sanggup menghadapi ini. Wes. Ketika sudah menyerahkan sama Tuhan, baru dipikir, wingi aku ada salah opo sama Tuhan. Yang lalu aku ada salah apa dengan Tuhan melalui perbuatanku. Dirun ke belakang. Gak ada deh Tuhan. Seperti ini masalah yang lain. Ya wes, ketika engkau sudah pasrahkan sama Tuhan, berarti engkau memiliki kerinduan Tuhan selalu hadir dengan setiap kehidupanmu. Tuhan akan turut campur tangan. Ya enggak langsung Tuhan berikan jalan keluar seperti itu, enggak. Nek ujuk-ujuk diberikan jalan keluar itu mukjizat buatmu, ya monggo, itu berarti sudah jalannya Tuhan buatmu. Saya sering mengalami itu. Kekasih-kekasih Tuhan, bahwa banyak anak Tuhan
setiap hari. Mungkin mereka merasakan, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Kerinduan kepada Tuhan ditunjukkan dengan apa? Mungkin tetangga sebelahmu sedang sakit, engkau mendengar itu, ada sesuatu yang Tuhan gerakkan dalam dirimu, lakukan itu. Mungkin engkau cuma menengok dengan hanya membawa mungkin pisang 2-3 biji. Mungkin dengan pas kamu beli buah, kamu bawa 2-3 biji. Perwujudan kasih kerinduanmu kepada Allah kamu tunjukkan buat orang lain itu. Alangkah Tuhan senang ketika engkau memiliki kerinduan seperti itu. Firman Tuhan dalam perjanjian baru jelas mengatakan bahwa ketika aku di penjara, kamu tidak pernah besukin aku. Ketika aku sakit, engkau tidak pernah menolong aku. Ketika aku telanjang, engkau tidak memberi aku pakaian. Ketika Tuhan nuntut itu buatmu dan saya, alangkah mengerikan itu. Berarti engkau dan saya cuek. Padahal mata Tuhan ketika Tuhan ada di muka bumi ini selalu tertuju pada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Yang dimiliki Tuhan belas kasihan. Nah, sekarang ketika hati kita merindukan Tuhan, apakah kita memiliki belas kasihan itu sehingga kita bisa mempraktekkan buat orang lain? Itu yang ayat yang ke-6. Ada kesesuaian antara tubuh, jiwa, dan roh dalam merindukan kehadiran Tuhan. Contohnya seperti ini. Ketika Bapak Ibu merasa pengen memberi kepada seseorang, ya, pengen memberi, apa yang mau diberikan ada padamu. Waktu yang diberikan Tuhan ada. Tetapi engkau teringat bahwa orang yang hendak kamu bantu itu pernah mengecewakan kamu. Bahwa orang yang pernah kamu beri, dulu pernah kamu bantu itu, pernah. Kalau orang dunia mengatakan menikam kamu dari belakang, piye jalan, piye perasaanmu? Lah nek Pak Klik piye? Ya kalau Tuhan sudah suruh ya tak kasih lah. Lah kenapa? Orang yang nyuruh Tuhan kok, walaupun punyanya buah apel, kalau aku punyanya apel 1 disuruh dia suruh kekasih orang itu, padahal dia pernah menikam aku dari belakang, suruh ngasih, ya wes nurut, kasih aja. Berarti Tuhan punya apel-apel yang lain yang akan diberikan kepada saya. Kalau kita mau nurut, menerapkan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ada kesesuaian antara tubuh, jiwa, dan roh. Berarti antara rohani dan jasmanimu sepakat untuk rindu kepada Tuhan. Ayat yang ke-9, berarti yang kelima, berarti wis mehbar, yang terakhir, tapi belum. Ayat 9, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari. Aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Nah, selalu dapat meluangkan waktu bersyukur, bersyukurlah. Hatimu ketika melakukan ucapan syukur kepada Tuhan, sesuatu yang membuatmu sedih, ya wes,
Berarti engkau disuruh bersyukur tapi dalam kesedihan. Bisa apa enggak? Lakukan saja, dicoba. Aku pernah ketika dalam sebuah perjalanan pulang dari kantor, seketika Tuhan memberikan ada sesuatu yang salah dalam pikiranku. Saya nyetir biasa, tetapi air mata turun. Lebih bingung tuh saya. Kenapa Tuhan? Berarti rohmu sedang berbicara kepada Allah. Engkau mungkin sedang ditegur. Mungkin engkau sedang kurang bersyukur. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Orang tuamu tuh jauh di sana, tetapi engkau tidak pernah mendoakan, lah pura-pura ngajar. Nah, seperti itu aja contoh. Anakmu ada dalam samping kanan kirimu tidur, tapi engkau jarang sekali mendoakan mereka. Tetapi mungkin kita berdoanya sendiri-sendiri. Tuhan, aku berdoa buat anakku, bla 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 bla. Ya mungkin tidak salah juga ketika kita sekali waktu tidur, anak-anak udah tidur, kita deketin mereka, kita doain. Mungkin cuma ngelus saja, ngelus kepalanya, udah. Perwujudan kasih kepada yang kita kasihi. Perwujudan kasih kepada Tuhan, kepada orang yang diciptakan Allah. Kita merindukan Tuhan, kita mengasihi anak-anak, mengasihi orang lain. Selalu dapat memuji Tuhan, berdoa, mengutamakan Tuhan. Kelima hal ini bisa enggak kita praktekkan? Dalam Mazmur 42 ini, ketika kita mau praktekkan dalam hidup kita, Daud bisa mengalami yang terbaik dari Allah. Apakah kita enggak bisa? Kita bisa kalau kita melakukan itu. Namun seringkali kita menolak. Seringkali kita lebih rindu akan dunia ini. Tuhan, nanti ya, kan minggu depan ada minggu lagi. Nyampe enggak hidupmu sampai minggu depan? Ya toh? Tuhan, kan 1 tahun ada 52 minggu. Aku tak nanti bulan Desember aja waktu Natalan. Nyampe enggak usiamu sampai Natalan tahun depan atau tahun ini? Berpikir kita itu memiliki usia yang panjang. Jangan. Berpikirlah besok atau hari 1 jam kemudian kita mati. Berarti kita rindu kepada Tuhan akan lebih lagi. Karena apa? Berarti selalu takut akan Tuhan, selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita berbuat baik seolah-olah nanti saya sudah gak bisa berbuat baik. Ketika kita menerapkan itu dalam diri kita, saya percaya kita gak pernah punya musuh. Ya toh? Wes, pokoknya ketika kita merindukan Tuhan, pemazmur Daud ini jelas mengatakan bahwa dia rindu. Orang dia merindukan satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di kediaman Tuhan. Bahkan dia mengatakan bahwa Mazmur 1 hari di hadapan Tuhan, di rumah Tuhan itu lebih baik daripada berapa hari, 1000 hari di luar sana. Kalau kita praktek, hidup kita praktekkan, kita lebih banyak menyenangkan Tuhan. Berapa banyak Tuhan akan menyenangkan hatimu dan hatiku. Ya, ketika kita belajar menyenangkan Tuhan, ingat Tuhan tidak pernah tidak menyenangkan kita. Tuhan tetap setia walaupun engkau gak setia. Ayat yang hampir terakhir, Mazmur 73 ayat 25 dan 26. Ini pernah saya beritakan juga.
Cuman saya pengen mengingatkan kembali, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Itu kerinduan yang final. Don't worry, be happy. Sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, darahnya Habil itu teriak kepada Allah, minta pengadilan dari Tuhan. Udah mati, tetapi teriak kepada Allah. Maka nih, bagi bapak ibu yang depan saya itu yang suka makan dideh, bertobat, darah dimakan, kayak nggak punya daging aja. Beli ayam tuh kan ada dagingnya, dideh ya jadi panen. Apalagi yang bilang mengatakan itu, kalau daging tidak ada darahnya tidak enak. Wow, ngarang. Yo, yang penting kalau disembelih ya harus darahnya tercurah keluar dulu. Kalau toh dia berhenti ya wes, berarti memang bisa. Apalagi yang suka makan dideh. Tahu dideh? Darah yang dibekukan. Udah stop, jangan dimakan lagi tuh. Yang suka makan-makan. Itu darahnya Habil itu teriak kepada Allah dari tanah, minta pengadilan. Berarti kan sama aja. Darah apapun itu berarti kan bisa teriak kepada Allah. Kekasih-kekasih Tuhan, pemazmur jelas mengatakan bahwa dirinya rindu. Mari kita berikan hati kita untuk Allah. Kita merindukan Dia, merindukan sebagaimana engkau yang dulu pertama kali jatuh cinta kepada pacarmu, kemudian jadi istrimu atau jadi suamimu, ya wis itu lakukan. Jatuh cinta kepada Allah, kepada Tuhan. Kerinduan yang besar. Untuk apa? Selalu bertemu dengan Tuhan. Baca Alkitab setiap hari. Berarti kerinduanmu kepada Allah. Walaupun engkau dipaksa-paksa untuk baca Alkitab, papa itu cerewet deh, suruh baca Alkitab tiap hari. Baca saja. Mama tuh cerewet ya, selalu mengingatkan saya untuk baca Alkitab. Baca saja. Alkitab dibaca, bersyukur, disyukurin itu firman Tuhan ada. Suruh baca aja enggak mau. Bersyukur saja lakukan. Daud juga bersyukur. Banyak cerita Alkitab, banyak yang diriwayatkan dalam Alkitab. Jelas para nabi-nabi Tuhan mengucap syukur mendapat yang terbaik dari Tuhan. Tanpa kerinduan tidak akan ada keintiman dengan Tuhan. Ojo meneh intim, rindu ora tahu tok, kangen ora tahu kok meh intim-intim apa, ngapusi. Bohong. Kalau kamu bilang rindu tapi enggak pernah baca Alkitab. Bohong. Kalau kamu bilang memberitakan firman Tuhan kalau kamu sendiri tidak pernah ketemu sama Tuhan, berdoa aja enggak pernah, baca Alkitab juga nggak pernah. Yang kamu beritakan apa kalau kamu nggak pernah baca Alkitab? Menyaksikan cita kasih Tuhan, padahal kau nggak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Bohong ceritanya itu. Tetapi ceritakan kebaikan Tuhan. Alkitab tulis seperti apa, engkau mengalami itu, ceritakan itu buat orang lain. Orang lain akan percaya. Tapi kalau kamu menceritakan apa yang kamu alami, tapi wah, Alkitab ora tau diwaca. Menceritakan Yesus, ayat Alkitab apa? Mbuh. Jadi kita mau belajar kerinduan kita kepada Tuhan tunjukkan dengan baik. Ke gereja, mari bercepat-cepatlah untuk datang ke rumah Tuhan ketika waktunya. Nanti kalau sudah dibuka, sama juga dengan sekarang walaupun online, bercepat-cepatlah untuk apa? Duduk. Walaupun masih ngerungokke lagu rohani dulu, ya duduk aja di depan laptopnya atau di depan handphonenya waktu Zoom. Kalau saya tiap hari selama ini kegiatan online, saya pakai laptop,
Jadi kalau jadwal gerejanya belum mulai, ya wis disetel, tapi masih di sebelahnya nyanyikan lagu rohani dulu. Itu yang dilakukan untuk apa? Ya biar menambah sukacita, menambahkan damai sejahtera, menambahkan dalam roh kita semakin bisa memiliki kerinduan Tuhan. Puji Tuhan bahwa kita masing-masing hendaknya merindukan kehadiran Tuhan, merindukan Tuhan selalu dalam hidupmu. Untuk apa? Biar bisa menjadi berkat buat orang lain. Sebagaimana dinyanyikan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Nah, itu rusa merindukan aliran air. Hatiku tak tahan menunggu Tuhan. Nah, berarti kan ketika kita mendatang, Alkitab sudah disiapi. Kita baca Alkitab. Ada renungan hariannya, tinggal buka di online tuh ada renungan harian yang tiap hari ada. Apalagi di WA grup itu juga ada tiap hari Pak Gembala men-share renungan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Tanah gersang rindu air hujan, berarti segera dibasahi. Berarti ketika hatimu gersang, engkau harus berdoa, engkau harus apa? Baca Alkitab. Wong yo Alkitab yo wis dibaca, ya jangan jadikan penghias rak buku atau penghias lemari atau ditaruh sebelah ketika engkau tidur karena engkau takut. Alkitab itu bukan jimat, ya. Alkitab itu untuk dibaca, untuk direnungkan. Janji-janji Tuhan di sana banyak. Kalau ada salah satu janjinya belum kau nikmati, minta sama Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini, pagi hari ini kita belajar merindukan Tuhan, dan kita belajar untuk selalu melekat dengan Tuhan. Rindu maka engkau akan intim dengan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Apapun yang akan kita lakukan ketika kita merindukan Tuhan, Tuhan pasti berikan yang terbaik. Sehingga kita perlu tetap bersyukur dan tetap bersyukur. Puji Tuhan. Demikian yang saya sampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Apapun setiap persoalan permasalahan yang dihadapi Bapak Ibu, semua pasti ada jalan keluar menurut kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih dan bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah Engkau meteraikan itu dalam hati pikiran kami, sehingga ketika kami menerima yang terbaik dari Tuhan, kami tidak lupa untuk bersyukur. Dan ketika kami menghadapi persoalan apapun, kami belajar mengandalkan Tuhan, sehingga kami tetap berdiri tegak di hadapan Tuhan. Kami tahu bahwa Allah yang membela kami, sebagaimana Daud mau bersyukur, sebagaimana Abraham mau berkorban, memberikan yang diharapkan cuma satu-satunya, tetapi dia merelakan sehingga Tuhan menambahkan apa yang dikorbankan itu. Kami mau belajar Tuhan, kami mau belajar dan kami tetap mau belajar merindukan Tuhan, sehingga kami semua diberkati. Di dalam nama Yesus, meteraikan dalam firman Tuhan dalam hidup dan pemikiran kami sehari-hari, sehingga kami semua boleh melakukan apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, pagi hari ini kembali kita mau bersyukur karena pengorbanan Tuhan. Kita perjamuan kudus, persiapkan hati, persiapkan diri, persiapkan roti dan anggur yang sudah dibagi. Saya berikan waktu untuk berdoa masing-masing, monggo. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan yang mendasari kita untuk perjamuan kudus pagi hari ini. Saya akan pandu. Mari kita masing-masing berdoa, meminta pertolongan Tuhan, mampukan
Siapkan rotinya. Ini anggurnya, ini. Kita mau belajar merelakan teguran Tuhan, dan merelakan kalau Tuhan tegur ya minta ampun, supaya apa? Kita menerima yang terbaik dari Tuhan. Kita nggak pernah disalahkan. Puji Tuhan. Sudah siap rotinya? Siapkan rotinya di tangan kananmu. Angkat rotimu setinggi kepalamu ini. Ya apa? Berarti kita mengangkat piala, mengangkat tubuh Tuhan. Kita pengakuan di hadapan Tuhan. Mari saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuberikan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Setelah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus makanlah, ini tubuh Tuhan, dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Dalam nama Yesus. Angkat anggurmu. Saya bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Percaya bahwa ini adalah darah Yesus yang menghapus dosa-dosa kita, memberikan keselamatan, dan menghapus setiap sakit penyakit yang engkau derita dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus, kita minum. Silakan mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Bersyukurlah, berdoalah masing-masing dalam keseharianmu hari ini. Tuhan memberkati engkau hari ini melalui tubuh dan darahnya. Tuhan Yesus memberikan engkau kemampuan, memberikan engkau kenikmatan setiap berkat-berkatnya. Engkau dihindarkan dari segala macam-macam penyakit. Engkau sudah dihindarkan dari segala keadaan dunia yang sedang kacau gara-gara pandemi ini. Tuhan sudah meluputkan engkau dari segala macam penyakit yang dunia datangkan. Semuanya karena Tuhan Yesus. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur sebab pertolongan-Mu hari ini buat kami. Kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu, sehingga kami boleh sembuh, sehingga kami boleh kuat, sehingga kami boleh diberkati, sehingga kami semuanya boleh mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih. Kami percaya hari ini ketika kami juga pulang, ketika kami juga esok hari kembali kepada ladang pekerjaan kami, kembali kepada setiap aktivitas kami, mari Tuhan Engkau berperkara, sehingga setiap apa yang dikerjakan umat-Mu
Tuhan menjadikannya berhasil. Tuhan memberikan yang terbaik, berlipat-lipat kali ganda setiap pekerjaan umat-Mu diberkati Tuhan. Kami percaya Bapa, setiap kami memiliki kerinduan kepadamu dan kami boleh diberkati. Dan ketika kami Tuhan belajar untuk menyerahkan setiap kehidupan kami kepadamu, maka Engkau turun tangan memberkati setiap kami dan kami beroleh kemenangan demi kemenangan yang daripada Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk ibadah pagi hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan limpahkan berkat-Mu atas kami masing-masing. Setiap kami diberkati menurut kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, ke depan kami lebih baik lagi dalam beribadah kepadamu. Ke depan kami lebih baik dalam mengenal Engkau melalui firman Tuhan, bahkan melalui setiap pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami mau mengakhiri juga ibadah kami pagi hari ini. Biarlah Tuhan berkati setiap kami yang rindu kepadamu dan Engkau akan selalu menampakkan muka-Mu, menampakkan wajah-Mu kepada kami sehingga kami diberkati. Terima kasih Bapak, mari Engkau turun tangan kepada kami semua yang kami hari ini mengangkat tangan kepadamu dan Engkau memberi kami berkat damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kita semua dan melindungi kita semua. Tuhan menyertai Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah dalam sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Kiranya penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha menjemput kita semua orang-orang dikasih-Nya. Dalam nama Yesus, amin.